Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika dengan NIM 1201601 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Dengan dibuatnya video record ini, saya pribadi bermaksud untuk menjelaskan subbab materi pada mata kuliah Ekonomi Mikrosyariah dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh selaku dosen Ekonomi Mikrosyariah, yaitu Bapak Dr. Dian Patria, SEMA, dan Bapak Muhammad Imam Taufik, SEMA, pada akhir semester 3 ini. Baiklah, saya mulai dari materi yang pertama, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang dapat saya pahami dari materi di atas bahwasannya, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli dan dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Yang mana semakin rendah suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin bertambah. Sebaliknya, maka semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin berkurang. Perlu kita ketahui juga, kurva pada permintaan menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dengan barang yang diinginkan pembeli. Garis menurun disebabkan oleh perilaku rasional dari konsumen, yaitu jika harga naik maka konsumennya diturunkan. Sebaliknya, jika harga turun maka konsumsinya dinaikkan. Faktor dari permintaan itu sendiri meliputi harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, serta ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar selama periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Yang mana apabila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor dari penawaran itu sendiri meliputi biaya produksi dan teknologi yang digunakan, jumlah penjual, perkiraan harga di masa mendatang, serta kondisi alam. Nah, dan yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar yang menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Yang mana, jika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga akan turun. Kurva keseimbangan pasar terjadi ketika kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Kedua kurva berpotongan pada jumlah dan harga keseimbangan. Faktor dari keseimbangan pasar meliputi permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sedangkan jumlah barang dan jasa terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi, produsen mengetahui selera konsumen, penawaran kepada barang dan jasa bertambah, sedangkan daya beli dari konsumen mengalami pengurangan. Dan yang terakhir, pandangan masa depan dari produsen dan konsumen. Masuk ke materi tema 2, yaitu elastisitas. Yang saya pahami dari materi di atas bahwasannya, pengertian elastisitas merupakan sebuah ukuran seberapa besar para penjual dan pembeli memberikan respon terhadap perubahan kondisi yang terjadi pada pasar. Menurut beberapa para ahli, elastisitas adalah suatu perubahan pada suatu variabel untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain. Elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya pengaruh presentasi perubahan harga terhadap presentasi perubahan jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan elastisitas adalah harga barang lain atau barang substitusi, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang, jangka waktu perubahan yang terjadi di pasar, dan yang terakhir, tersedianya sarana kredit. Jenis-jenis elastisitas permintaan adalah permintaan tidak elastisitas sempurna atau 0, permintaan tidak elastisitas EP kurang dari 1, permintaan uniter elastisitas EP sama dengan 1, permintaan elastisitas EP lebih besar dari 1, dan yang terakhir permintaan elastisitas sempurna.
Manfaat mengetahui elastisitas permintaan adalah perpajakan, kebijakan impor, serta strategi penerapan harga atas barang. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah waktu, yang mana dalam proses produksi sudah tentu memerlukan waktu. Daya tahan produk atau barang, tidak semua barang dapat awet lama. Yang selanjutnya, mobilitas faktor produksi, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar, serta jumlah persediaan barang. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastisitas sempurna atau EP sama dengan 0, penawaran tidak elastisitas, EP kurang dari 1, penawaran uniter elastisitas, EP sama dengan 1, penawaran elastisitas, EP kurang besar dari 1, penawaran elastisitas sempurna atau tak terhingga. Manfaat elastisitas penawaran sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu tempat produksi. Selanjutnya, sebagai alat pemerintah agar dapat mengetahui sifat barang yang diproduksi. Selanjutnya, masuk ke materi ketiga, yaitu teori perilaku individu. Yang dapat saya pahami dari materi ini bahwasannya perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Ada juga 4 variabel tingkat individual, yaitu karakter biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Yang pertama, karakter biologis yang meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Kemampuan setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Selanjutnya, kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Dan yang terakhir, pembelajaran adalah setiap perubahannya relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Ada juga variabel perilaku individu, antara lain yang pertama, kemampuan seseorang individu secara keseluruhan terdiri dari 2 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang kedua, keahlian adalah kompensasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas, umpamanya keahlian dalam mengarsipkan surat-surat dan dokumen. Yang ketiga, latar belakang individu meliputi latar belakang keluarga, kelas sosial, dan pengalaman. Nah, perlu kita ketahui juga nih, teori perilaku individu dalam pendidikan Islam yaitu salah satu masalah yang amat pelik yang dihadapi oleh semua manajer berbagai organisasi atau lembaga pendidikan Islam. Yang oleh karena itu, perlu kita dipelajari dan dipahami agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perilaku individu dan lembaga pendidikan antara lain variabel dasar perilaku yang meliputi karakteristik biologis, kemampuan, dan kepribadian. Masuk materi keempat, yaitu teori produksi. Saya pahami dari materi ini bahwasannya teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi barang produksi atau output. Produksi mempunyai faktor-faktor antara lain tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Ada juga yang termasuk dalam unsur-unsur produksi antara lain bekerja dan modal dagang. Modal dagang terbagi menjadi 2, yaitu modal finansial dan modal barang. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Rumus fungsi produksi adalah Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Tujuan produksi antara lain pemenuhan sarang kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemenuhan sara bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Yang keempat, persediaan terhadap kemungkinan. Dan yang terakhir, persediaan bagi generasi mendatang. Kita terapkan motivasi ekonomi Islam, yaitu yang pertama, anjuran Islam untuk melakukan proses produksi dengan relasinya dengan ibadah. Yang kedua, menegakkan fungsi sebagai duta Allah atau khalifah di bumi dan semangat kerja antar manusia. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia bagi manusia dengan tujuan agar dapat memakmurkan dan mengambil manfaatnya. Produksi yang diharamkan Islam antara lain riba, gharar, pencurian, dan perampasan. Mekanisme produksi Islami, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah pada filosofi ekonomi yang dianutnya bukan pada ilmu ekonominya.
Materi kelima yaitu pasar persaingan sempurna. Pahami dari materi di atas bahwasannya pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, kelebihan meliputi tidak ada kekuasaan di pasar, menggunakan biaya seminimal mungkin, meminimalkan biaya iklan dan produksi, meminimalkan tingkat kecurangan. Dan yang kedua, kecurangannya, barang yang dijual hampir sama dan produk yang ditawarkan beragam. Ciri-ciri dan asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ciri-cirinya banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, menghasilkan barang yang sama. Dan yang terakhir, penjual mudah keluar masuk pasar. Selanjutnya, asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, sangat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, bersifat homogen. Yang ketiga, setiap produsen mengambil harga. Dan yang keempat, tidak ada regulasi dari pemerintahan. Selanjutnya, masuk ke karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu produk homogen. Yang kedua, pergerakan sempurna. Yang ketiga, output relatif kecil. Yang keempat, ketentuan harga pasar. Dan yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar. Permintaan dan penerimaan pasar persaingan sempurna dapat kita lihat juga jika yang pertama, permintaan dapat ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, penawaran dapat ditentukan jika suatu perusahaan sama dengan output dikalikan nilai jual, maka kurva permintaan sama dengan kurva penawaran. Selanjutnya masuk ke materi 6 yaitu pasar persaingan monopolistik. Dari materi di atas dapat saya simpulkan bahwasannya pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak dan substansi antar barang yang tinggi. Faktor-faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap daya analisis, yang kedua sumber daya alam yang melimpah, yang ketiga diferensiasi produk yang tidak terlalu besar. Karakteristik pasar persaingan monopolistik antara lain yang pertama efisiensi dan diferensiasi produk, yang kedua perkembangan teknologi dan inovasi, yang ketiga persaingan bukan harga, yang keempat promosi penjualan melalui iklan, dan yang terakhir distribusi pendapatan. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama, terdapat banyak penjual, barangnya berbeda corak, yang ketiga memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga, yang keempat relatif mudah memasuki pasar, dan yang kelima sangat aktifnya persaingan promosi penjual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, kelebihan meliputi banyaknya produsen, adanya kebebasan keluar masuk, adanya diferensiasi produk, dan yang terakhir adanya relatif sangat mudah dijumpai. Dan yang kedua, kekurangan meliputi tingkat persaingan tinggi, modal yang cukup, modal yang besar, serta harus mengembangkan inovasi. Pasar persaingan monopolistik dalam perspektif Islam, terhadap keberadaan pasar monopoli bukanlah suatu hal yang terlarang, namun Islam tidak membolehkan adanya ihtikar, yang mana ihtikar itu adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Contoh pasar persaingan monopolistik dapat kita ketemui di kehidupan sehari-hari seperti pasar air mineral yang mana banyak sekali produsen memproduksi air mineral seperti Aqua, Le Mineral, Nestle, Club, serta Forti dan lain-lainnya. Kita masuk ke materi ketujuh yaitu pasar oligopoli. Materi di atas dapat saya simpulkan bahwasannya pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah banyak pembeli, bersifat homogen, hambatan masuk pasar, harga sama, strategi matang, serta kebijakan dari produsen. Bentuk-bentuk pasar oligopoli adalah yang pertama oligopoli ketat, penggabungan 4 perusahaan yang berpresentase 60% sampai 100%. Yang kedua oligopoli longgar yang mana penggabungan 4 perusahaan yang berpresentase 40%. Faktor terbentuknya pasar oligopoli adalah efisiensi skala besar serta kompleksitas manajemen. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama adalah kebebasan memilih bagi pembeli, yang kedua mampu mengembangkan produk, yang ketiga memperhatikan kepuasan konsumen, dan yang terakhir penerapan teknologi baru. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, harga yang tinggi menimbulkan inflasi, yang kedua kebebasan memilih bagi pembeli, pemborosan biaya, selanjutnya timbul eksploitasi, sulit ditembus, serta berkembang mengarah ke monopoli.
Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya pahami mengenai semua materi ekonomi mikrosyariah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.